Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat ditolong Allah bisa hadir ke tempat ngaji seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sesungguhnya dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya memahami ilmu agama. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan Allah untuk memahami ilmu agama, sehingga dengan demikian berarti kita dikehendaki Allah untuk menjadi baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Nabi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini bacaan Al-Qur'annya itu enak sekali. Maaf, ini agak batuk-batuk ya. Maka Nabi bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, tolong bacakan beberapa ayat Al-Quran untukku." Abdullah bin Mas'ud diminta seperti itu oleh Nabi, dia sungkan gitu ya, sungkan. Dia menjawab pada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa saya membacakan Al-Quran untuk Anda gitu ya? Padahal Al-Quran itu turun melalui Anda." Jadi kan Allah menurunkan Al-Quran itu lewat malaikat Jibril kepada Nabi. Lalu Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat terus sampai ke kita sekarang ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud sungkan kepada Nabi, membacakan Al-Quran kepada Nabi. Namun Nabi menjawab, "Saya suka mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain." Maka karena Nabi bilang begitu, Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud ini membaca Quran surat An-Nisa ayat pertama sampai dengan ayat ke-41. Nabi bilang, "Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud." Karena Nabi bilang cukup, Abdullah itu menoleh kepada Nabi. Ternyata Nabi sudah menangis sudah menangis. Jadi Nabi itu hatinya sangat lembut gitu ya. Kalau dibacakan Al-Quran itu oleh orang lain kepada Nabi, Nabi juga sering menangis. Apa bunyi ayat Quran surat An-Nisa ayat 41 itu? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu kepada umatmu ya. Jadi Nabi besok di akhirat itu menjadi saksi kepada umat Nabi Muhammad. Karena tugas yang begitu berat seperti ini, maka Nabi menangis ya. Kenapa Nabi merasa berat? Karena Nabi menginginkan kita ini semuanya masuk surga ya, selamat dari siksa api neraka. Makanya Nabi menangis ya. Ada kekhawatiran. Juga Nabi itu menangis ketika sholat ya. Jadi Nabi tadi menangis ketika dibacakan Al-Quran oleh orang lain, dan juga ketika sholat Nabi itu sering menangis ya. Salah satunya ini kesaksian di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
dari Abdullah bin As-Sikhir radhiyallahu an. Abdullah bin As-Sikhir ini berkata, saya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat. Maka terdengar nafas tangisnya. Jadi Nabi ketika sujud ketika itu, terus Nabi itu nangis gitu ya. Bagaikan suara air mendidih di dalam bejana. Berarti nangisnya keras sekali ya. Nangisnya keras sekali seperti air mendidih di dalam bejana. Menurut kesaksian dari sahabat Abdullah bin As-Sikhir ini. Dan juga para sahabat itu sering menangis juga ya, apabila membaca Al-Quran, apabila sholat dan lain sebagainya ya. Banyak penyebab dari para sahabat itu yang menangis ketika dibacakan Al-Quran. Coba kita ingat-ingat apakah kita pernah menangis ketika membaca Al-Quran, ataukah ketika orang lain membaca Al-Quran apakah kita pernah menangis, ataukah ketika kita sedang sholat apakah kita pernah menangis. Nah, berarti kalau belum, mari kita tingkatkan kekhusyuan sholat kita. Mari kita tingkatkan pengertian kita, pemahaman kita tentang Al-Quran. Mari itu PR kita bersama ya, PR kita bersama. Ada beberapa penyebab yang bisa membuat para sahabat itu nangis ya. Ada banyak penyebab. Satu misalnya, antara lain ya, dimuliakan Allah. Sahabat itu tadi loh dimuliakan Allah, padahal mereka merasa rendah itu. Itulah luar biasanya sahabat ya. Sudah derajatnya tinggi karena begitu taat kepada Allah dan Rasul, tapi mereka itu merasa rendah gitu. Merasa rendah. Sehingga kalau Allah mengangkat derajatnya, mereka itu terharu, menangis itu. Ini seperti salah satunya hadis riwayat Bukhari Muslim. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay ini salah satu ulama dari sahabat Nabi ya. Maka Nabi bersabda begini kepada Ubay bin Ka'ab, Allah menyuruhku untuk membacakan kepadamu surat Lam yakunil ladzina kafaru. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk membacakan surat itu tadi, Lam yakunil ladzina kafaru. Luar biasa kan? Allah menyuruh Nabi langsung. Ubay bertanya, wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Jadi apa pentingnya Allah menyebut namanya? Kalau kita itu misalnya dalam suatu rapat, lalu nama kita disebut oleh Pak RT misalnya, apakah kita senang? Senang karena apa? Karena kita merasa dihargai. Apalagi kalau yang manggil itu Pak Lurah, apalagi kalau yang menyebut nama kita itu Pak Camat, Bupati, lalu Gubernur, Presiden. Dan yang ini yang menyebut nama Ubay bin Ka'ab itu adalah Allah. Allah mencipta alam semesta ini. Wah, luar biasa ini ya, luar biasa. Maka atas pertanyaannya Ubay bin Ka'ab tadi, Nabi menjawab, iya, Allah menyebut namamu. Maka karena Ubay itu merasa dirinya rendah, merasa dirinya masih banyak kekurangan, merasa dirinya masih banyak dosa, maka disebut namanya oleh Allah, dia merasa rendah, maka dia seperti mendapat kehormatan besar dari Allah, dan dia terharu dan dia menangis. Jadi sahabat itu bisa menangis gara-gara derajatnya dimuliakan oleh Allah, padahal mereka sendiri merasa rendah. Penyebab yang lain yang bisa menyebabkan para sahabat itu menangis karena wahyu dari langit telah terputus, jadi tidak turun lagi. Maksudnya bagaimana? Nah, ini kita coba kita bacakan hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu an. Anas berkata, ketika Nabi wafat, setelah Nabi wafat beberapa hari, beberapa bulan setelah Nabi wafat, maka Abu Bakar datang ke rumahnya Umar bin Khattab ya. Abu Bakar itu sahabat yang utama, Umar bin Khattab juga sahabat yang utama.
Maka Abu Bakar ini bilang kepada Umar, wahai Umar, mari kita datang ke rumahnya, berziarah, bersilaturahim ke rumah Ummu Aiman ya. Sebagaimana Nabi dulu sering berziarah, sering bersilaturahim ke rumah Ummu Aiman. Maka Abu Umar langsung menyetujui dan mereka berdua berangkat ke rumah Ummu Aiman. Begitu mereka sampai di rumah Ummu Aiman melihat Abu Bakar dan Umar, dua sahabat utama Nabi, langsung Ummu Aiman ini nangis, teringat pada Nabi. Lalu Abu Bakar berkata kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, kenapa kamu menangisi Rasulullah? Kan sekarang ini Rasulullah sudah mendapatkan tempat yang sangat baik ya, di sisi Allah. Maka Ummu Aiman menjawab, bukan kepergian Nabi yang saya tangisi, karena memang itu takdirnya Allah. Dan saya paham bahwa Nabi pasti mendapatkan tempat yang sangat baik dari Allah. Tapi yang aku tangisi adalah dengan meninggalnya Nabi, dengan wafatnya Nabi itu berarti terputuslah kabar dari langit. Jadi maksudnya terputus kabar dari langit itu apa? Turunnya ayat itu sudah berhenti ya toh. Karena ayat Al-Qur'an itu turun melalui dibawa Jibril melalui Nabi kepada Nabi. Karena Nabi sudah wafat berarti ayat Al-Qur'an sudah berhenti turun ya. Itu dilukiskan oleh sahabat Ummu Aiman ini sebagai apa? Putusnya kabar dari langit. Maka mendengar jawaban Ummu Aiman itu, Abu Bakar dan Umar juga ikut menangis. Itu menunjukkan apa? Mereka itu bisa menangis terharu karena apa? Karena putusnya kabar dari langit. Atau dengan kata lain apa? Karena ayat-ayat Al-Qur'an tidak turun lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, penyebab yang lain bahwa sahabat itu menangis karena apa? Karena khawatir tidak mendapatkan bagian di akhirat. Jadi khawatir apa? Allah sudah membayar lunas semua kebaikannya, dibayar di dunia, sehingga apa? Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Karena kekhawatiran seperti itu, maka sahabat pun menangis. Betapa lembutnya hati para sahabat itu, lembut sekali. Mari kita berusaha agar hati kita juga lembut, sehingga apa? Kita bisa menangis di saat-saat apa? Di saat-saat mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah ini salah satu contohnya adalah hadis riwayat Bukhari. Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf itu bercerita, berarti ini anaknya Abdurrahman bin Auf ya. Anaknya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk salah satu sahabat Nabi yang masuk surga bergandeng tangan 10 orang, masuk surga pertama bersama 10 orang secara bergandeng tangan. Siapa saja itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Abdurrahman bin Auf itu, dan lain-lain. Ada 10 ya. Ada 10 yang pertama masuk surga. Itu anaknya yaitu Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf itu bercerita, ketika ayahku katanya, yaitu Abdurrahman bin Auf itu mau berbuka puasa, dia sudah menghadapi makanan, siap menyantapnya, ternyata dia menangis ya. Dia tidak jadi makan. Setelah ditanya, ternyata apa? Abdurrahman bin Auf itu teringat kepada Mus'ab bin Umair. Ada yang tahu siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu adalah dutanya Nabi yang pertama ya, dari Mekah ke Madinah. Ditugasi Nabi untuk berdakwah di Madinah sebelum Nabi hijrah. Banyak sekali penduduk Madinah yang berhasil diislamkan oleh Mus'ab bin Umair ini, dan beliau ini merupakan pahlawan perang Uhud. Ketika beliau itu menjadi panglima perang Uhud, ternyata beliau itu mengalami syahid di sana, yaitu gugur. Ketika
mau dikuburkan, beliau hanya mendapatkan kain kafan yang tidak cukup. Kalau ditarik ke bawah ke kakinya, maka di kepalanya kelihatan. Kalau ditarik ke atas ke kepalanya, maka kakinya kelihatan. Maka diputuskan oleh Nabi ditarik ke atas itu, sehingga kakinya kelihatan lalu dikubur. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika mau berbuka puasa teringat ini. Dia bilang Mus'ab bin Umair itu lebih utama dibandingkan aku. Mus'ab bin Umair itu mengalami hal seperti itu tadi, kain kafannya tidak cukup. Dan sekarang ini Allah sudah memberikan Sudah memberikan segalanya bagiku, kekayaan dan lain sebagainya. Memang Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu sahabat yang paling kaya, yang paling sukses yang paling sukses. Termasuk konglomerat kalau sekarang. Kalau sekarang termasuk konglomerat, kaya sekali. Dan karena merasa seperti itu, maka Abdurrahman bin Auf itu merasa khawatir bahwa apa yang dia lakukan, amal ibadah yang sudah dia lakukan, jihad-jihad yang sudah dia lakukan, sudah dibayar tunai oleh Allah di dunia. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu khawatir nanti tidak mendapat bagian di akhirat. Pikiran seperti itulah yang membuat Abdurrahman bin Auf itu menangis. Coba kita bayangkan pada diri kita sendiri, kalau kita mendapatkan rezeki yang sangat banyak, apakah kita pernah merasa khawatir bahwa kita sudah dibalas tuntas oleh Allah di dunia, sehingga nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa? Insya Allah, kalau saya belum kalau saya dapat rezeki yang banyak, ya paling banter kita bilang alhamdulillah, dan akhirnya itu bahagia sekali. Karena karena mendapatkan harta yang banyak, rezeki yang banyak. Belum pernah merasa khawatir tidak mendapat bagian di akhirat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk agar hati kita ini menjadi peka. Ada kekhawatiran kalau nanti di akhirat kita tidak selamat, seperti para sahabat tadi, sehingga menimbulkan rasa tangis bagi kita. Nah, apa hikmah dari orang yang gampang menangis karena hal-hal seperti itu tadi, seperti yang dialami Nabi dan para Rasul tadi? Manfaatnya yang pertama, disukai oleh Allah. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah bin Ajlan radhiyallahu an, Nabi bersabda, tiada sesuatu yang lebih disukai Allah dari dua tetes. Tetesan apa itu? Tetesan air mata karena takut pada Allah, dan yang kedua, tetesan darah dalam mempertahankan agamanya Allah. Nah, itu tetesan yang sangat disukai Allah. Jadi kalau kita itu tahajud misalnya, lalu kita beristighfar, lalu sampai menangis karena takut pada Allah, maka air mata kita ini sangat-sangat disukai oleh Allah, sangat-sangat disukai oleh Allah. Dan kalau kita juga ikut mempertahankan, tapi sekarang sudah nggak ada ini sudah nggak ada, karena Indonesia kan damai-damai saja. Jadi tidak ada peperangan, sehingga kesempatan yang ini sudah tertutup bagi kita. Tapi yang pertama tadi, yaitu tetesan air mata karena takut pada Allah, itu kita masih punya kesempatan gitu. Jadi orang yang menangis karena takut pada Allah itu sangat disukai oleh Allah. Yang kedua, manfaatnya mendapat naungan di padang mahsyar. Ini sering saya sampaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di padang mahsyar maksudnya. Di saat itu matahari didekatkan kepada kita, lalu kita telanjang bulat, tidak beralas kaki. Karena ada matahari didekatkan, maka kita itu tenggelam dengan keringat kita masing-masing. Ada yang sampai kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai perut, dan seterusnya. Tergantung dosa-dosa kita ketika di dunia. Maka ada 7 golongan yang dilindungi Allah, yang dapat naungan dari Allah. Salah satunya, yaitu yang ke-7, nanti bisa dibaca ayat ini ya. Saya sampaikan yang ke-7 aja. Seseorang yang berzikir
ingat kepada Allah sendirian sehingga bercucuran air matanya. Jadi misalnya di malam-malam jam 3 malam misalnya, lalu kita bangun tahajud, setelah itu apa? Kita zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, lalu kita ada rasa takut azabnya Allah karena kita punya dosa besar, dan kita sangat berharap Allah akan mengampuni kita sehingga kita menangis mengharapkan betul ampunan Allah. Maka orang yang seperti ini mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, manfaat yang ketiga, insya Allah ini yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, pasti masuk surga. Ya. Orang yang menangis karena takut kepada Allah pasti masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak akan masuk neraka seseorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Kalau enggak pernah masuk, tidak akan masuk neraka, berarti kan masuk surga. Kalau kita menangis karena takut kepada Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus belajar agar hati kita ini menjadi lembut, sehingga apa? Ketika kita beristighfar kepada Allah, kita benar-benar takut kepada Allah, lalu kita menangis, sehingga kita sholat khusyuk karena ingin sholat kita diterima oleh Allah dan khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah, maka kita sampai menangis dan lain sebagainya. Atau kita membaca Al-Quran, karena kita membaca dengan artinya, kita paham, maka kita sampai menangis. Itulah orang-orang yang mendapat naungan di padang mahsyar, disukai Allah, dan mendapatkan surganya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semata-mata karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga kita ditolong Allah sehingga kita menjadi orang yang lembut hati, sehingga bisa menangis karena takut kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.